Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Manajemen Operation. Kali ini kita di pertemuan ke-9 dengan materi penentuan lokasi. Langsung saja kita ke slide. Oke, manajemen operasional terkait dengan strategi lokasi. Yang pertama kita bahas tentang pentingnya strategi lokasi. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Jadi penentuan lokasi itu sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Karena apa? Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, pilihan lokasi yang pertama adalah terkait dengan memperluas fasilitas yang ada daripada pindah. Yang kedua adalah mempertahankan yang sudah ada dan menambahkan tempat baru, atau ya, pilihan yang terakhir adalah menutup dan relokasi. Ini adalah 3 skema dari pemilihan lokasi dari perusahaan ataupun pabrik gitu ya, yang akan kita laksanakan. Oke, kemudian untuk industri itu intinya adalah bagaimana lokasi itu bisa meminimalkan biaya, yang kemudian kalau pada retail, maka lokasi itu harus memaksimalkan pendapatan atau dalam hal ini adalah omsetnya gitu ya. Dan kalau untuk pemilihan lokasi gudang, maka mempertimbangkan kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Jadi ada 3 hal keputusan. Yang pertama kalau terkait dengan industri itu adalah tentang meminimalkan biaya. Kalau pada jasa dan retail itu adalah untuk memaksimalkan omset atau pendapatan. Kemudian kalau untuk warehouse atau gudang itu adalah tentang biaya dan kecepatan pengiriman. Oke. Terkait dengan lokasi dan biaya, keputusan lokasi berdasarkan biaya rendah membutuhkan pertimbangan yang cermat. Kemudian menentukan lokasi fasilitas yang optimal adalah investasi yang baik. Contohnya adalah misalkan eh, kita sudah menentukan lokasi gitu ya, sudah invest di sana, maka untuk pindah lagi itu adalah hal yang costly gitu. Sehingga apapun keputusan sudah kita lakukan itu jangan sampai salah. Kemudian ketika sudah memilih, ternyata di sana kita salah perhitungan. Di wilayah itu kita adalah jenis perusahaan padat karya, misalkan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, ternyata jumlah penduduk di sana tidak banyak, atau jumlah penduduknya banyak tapi jumlah penduduk di usia produktifnya itu sedikit, maka itu akan menjadi masalah tentunya, terutama dengan hal lain yaitu uh, tingkat upah dan lain sebagainya, terkait dengan juga tingkat pendidikan yang ada di sana, kemudian juga mungkin resources yang ada di sana dan lain sebagainya. Karena tempat itu akan berkorelasi dengan biaya. Contohnya juga mungkin terkait dengan kebijakan daerah, terkait dengan pajak, bumi dan bangunan, terkait dengan izin dan lain sebagainya. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi diantaranya adalah satu, pemilihan negara, kedua pemilihan regional, dan yang ketiga pemilihan tempat. Masing-masing punya kriterianya tersendiri gitu ya. Kalau terkait dengan negara, kalau kita berbicara eh, global gitu ya, perusahaan multinasional, maka terkait dengan risiko politik, peraturan pemerintah, sikap insentif dan lain sebagainya. Maka ada perusahaan-perusahaan yang memilih untuk mendirikan perusahaannya atau izin usahanya itu didomisilikan di Panama misalkan, yang tanpa pajak dan lain sebagainya, seperti bahkan tankernya Pertamina yang paling besar itu berbendera Panama, bukan berbendera Indonesia gitu ya, karena di sana eh, ketika kita punya izin yang berasal dari Panama, kita akan punya benefit ke beberapa negara yang lain, dan kemudian terkait dengan perizinan dan pajak dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pemilihan wilayah regional di dalam negara itu, mungkin provinsi, kota gitu ya, maka harus ada paling nggak 8 hal yang kita perhatikan. Di antaranya adalah keinginan perusahaannya seperti apa, kemudian daya tarik daerah, ketersediaan biaya,
kemudian utilitas, lingkungan, insentif pemerintah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya terkait dengan pemilihan tempat. Tempat ini berarti sudah spesifik gitu ya. Ukuran, kemudian biayanya kalau membuat situs itu adalah bangunan gitu ya. Membuat bangunan di sana itu berapa, sistem udara, kereta api, dan lain sebagainya. Apakah ada pembatasan zonasi kalau di eh, wilayah itu biasanya ada namanya rancangan tata ruang tata wilayah gitu ya. Maka ada zonasi yang boleh untuk perumahan, maka nggak boleh untuk industri. Zona yang untuk zona hijau, persawahan dan lain sebagainya, maka itu nggak boleh untuk rumah ataupun pabrik apalagi gitu ya. Kemudian kedekatan dengan layanan, kemudian dampak lingkungannya seperti apa. Contoh pendirian rumah sakit sekalipun yang itu fasilitas umum, kalau kita punya usaha rumah sakit, maka dia harus memiliki izin lingkungan karena apa? Dia akan punya limbah medis gitu ya, seperti rumah sakit UB gitu, tempo hari itu juga punya dampak lingkungan sehingga sempat ada penolakan dari warga sekitar gitu. Jadi pemilihan tempat itu juga harus setidaknya memperhatikan 5 kriteria yang ada di dalam tabel. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kemudian adalah terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Mau tidak mau, kita harus menerima bahwa kondisi suatu wilayah terkait dengan adat istiadat, culture, kondisi apa, fisionomi dari warga setempat itu juga akan berpengaruh pada produktivitas dari tenaga kerja yang kita rekrut. Contoh, berdasarkan penelitian di South Carolina, itu ada eh, tingkat produktivitasnya itu adalah 1,17 dolar per unit gitu ya. Contoh ini. Kemudian di Meksiko itu untuk menghasilkan 20 unit itu diperlukan biaya 25 dolar yang pada akhirnya ketemunya adalah 1,25 per unit. Ini contohnya. Contoh lain misalkan di Indonesia dan di Vietnam misalkan. Indonesia menurut data yang ada lebih produktif dari Vietnam sehingga beberapa perusahaan padat karya seperti Adidas, Nike dan lain sebagainya itu lebih mempercayakan ke Indonesia walaupun secara biaya di Vietnam misalkan itu lebih murah gitu ya. Nah, tapi di Indonesia kita punya kualitas yang lebih baik, jumlah tenaga kerja juga yang lebih banyak dan lain sebagainya. Mungkin juga terkait dengan daerah gitu ya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, karakter orangnya itu kan pasti berbeda. Maka tingkat kegesitan orang itu juga dipengaruhi oleh culture-nya. Contoh misal kalau tukang bangunan itu atau bekerja di bidang konstruksi itu lebih banyak diminati orang yang berasal dari Jawa daripada daerah lain gitu ya. Karena orang Jawa terkenal dengan keahliannya dalam membuat bangunan. Ya, contohnya aja mungkin ya candi-candi itu kan banyaknya di Jawa gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, diantaranya adalah ada nilai tukar dan risiko mata uang. Kalau kita adalah perusahaan global, maka nilai mata uang yang kita transaksikan itu kan tidak sama semua. Di setiap negara kita harus menggunakan mata uang yang berlaku di negara itu, walaupun semua nanti akan dikonversi ke US dollar gitu ya dalam perdagangan global. Tetapi di dalam transaksinya kita itu kan harus tetap melibatkan penggunaan mata uang asing dari negara itu gitu. Sehingga biaya yang kita produksi di suatu negara itu naik turunnya tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tapi kondisi global juga akan mempengaruhi. Dan yang berikutnya ada terkait dengan biaya. Biaya itu ada yang tangible dan yang intangible. Biaya yang tangible itu adalah ya kayak tenaga kerja, bahan baku, pajak dan lain sebagainya. Kalau untuk yang intangible itu seperti kayak
pelatihan yang harus kita selenggarakan, kemudian terkait dengan transportasi, terkait dengan CSR, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi terkait dengan risiko politik, nilai-nilai, dan budaya, gitu ya. Seperti halnya mungkin kalau kita punya usaha di Rusia sekarang, maka di sana mereka sedang terlibat perang, walaupun perangnya berada di uh, Ukraina ya, lokusnya. Tetapi kan uh, Rusia sendiri secara internal juga bergejolak gitu ya. Maka mereka akan menerbitkan kebijakan-kebijakan politik yang tentu tidak bisa ditebak gitu ya. Di akhir-akhir ini juga mereka melakukan pemblokiran kerjasama dengan beberapa perusahaan, perusahaan yang bekerja sama yang berada di Rusia itu nggak boleh untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang berafiliasi dengan Amerika dan lain sebagainya. Oke, berikutnya masih dengan faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Di antaranya adalah kedekatan dengan pasar, yang kemudian berikutnya adalah kedekatan dengan pemasok, yang berikutnya adalah kedekatan dengan pesaing atau pengelompokan gitu ya. Kedekatan dengan pasar itu sangat penting, terutama bagi perusahaan retail dan perusahaan jasa. Kemudian kedekatan dengan pemasok itu sangat penting bagi perusahaan manufaktur, gitu ya. Kemudian kedekatan dengan pesaing itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di antaranya adalah kenapa kok harus dekat dengan pesaing itu ketika di suatu wilayah itu banyak industri tertentu yang sejenis gitu ya, maka ketersediaan terkait dengan bahan baku, fasilitas, penunjang dan lain sebagainya itu akan sangat mudah untuk diakses. Contohnya misal kayak kita punya suatu toko gitu ya di mall ataupun di pusat grosir gitu, maka di sekitar pusat grosir itu pasti akan banyak bermunculan jasa-jasa ekspedisi gitu ya, kantor-kantor ekspedisi gitu. Mungkin kalau Jawa Timur itu di Pasar Turi gitu ya, maka dia akan dekat dengan stasiun Pasar Turi, dekat dengan kargo-kargo dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta mungkin di Pasar Senen atau di Tanah Abang, dia juga lokasinya dekat dengan stasiun, pengiriman barang, kargo dan lain sebagainya. Itu terkait dengan contoh gitu ya, kedekatan dengan pesaing yang mereka kemudian mengelompok gitu di satu wilayah yang sama. Kemudian clustering perusahaan. Nah, ini mirip dengan yang barusan kita bahas, yaitu terkait dengan pengelompokan. Contoh kalau secara internasional gitu ya, perusahaan perangkat lunak itu banyak bermunculan atau memilih lokasi bertempat di Silicon Valley dan Boston dan Bangalore dan di Israel gitu ya, karena di sana ini sudah terkenal sebagai tempatnya startup, terutama startup digital gitu ya. Dan di Silicon Valley terutama itu informasi yang saya dapat di sana punya kecepatan internet yang hyper gitu ya, dan kemudian akses dengan berbagai infrastruktur lain yang sangat mudah, listrik dijamin nggak akan padam tanpa pemberitahuan, kemudian tenaga kerja juga orang-orang yang berpendidikan tinggi itu banyak yang melamar ke daerah sana dan pelancong dan lain sebagainya, dan kadang tidak jarang juga mereka saling ambil talent gitu ya. Uh, para engineer-engineer mereka itu saling mencaplok gitu. Dan mungkin yang lain contohnya seperti manufaktur komputer perangkat keras ada di Singapura dan di Taiwan. Terutama di Taiwan itu adalah tempat uh, terbesar penghasil apa namanya microchip gitu ya. Jadi microchip itu mayoritas diproduksi di Taiwan karena sumber daya yang ada di sana itu sudah spesialisnya memang ke sana, dan juga untuk microchip itu dibutuhkan silikon ataupun bahan-bahan tertentu yang memang banyak ditemukannya itu ya di China dan Taiwan sana. Sehingga hari ini microchip itu sangat bergantung dari Taiwan di seluruh dunia ini.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode mengevaluasi alternatif lokasi. Ini adalah salah satu inti dari perkuliahan kita. Nanti kita akan pelajari ada yang namanya metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi, gitu ya. Dan ini nanti akan menjadi tugas bagi teman-teman untuk dikerjakan. Oke, yang pertama, contoh metode pemeringkatan faktor. Jadi kita saat ini sedang membandingkan dua tempat gitu ya, untuk memilih kira-kira kita itu kalau mau mendirikan perusahaan lebih enak di Perancis atau di Denmark gitu ya. Kemudian caranya adalah dengan membandingkan peringkat dari faktor-faktor yang ada berdasarkan penilaian yang kita berikan. Contoh yang pertama, di sini ada faktor kunci keberhasilan yang di list itu ada. Yang pertama ada labor availability and attitude, kemudian ada people to car ratio, kemudian per capita income, ada tax structure, ada education and health, kemudian di bawahnya ini ada total. Total ini apa? Total dari bobot. Jadi terkait dengan tenaga kerja gitu ya, ketersediaan tenaga kerja itu bobotnya ada 25, kemudian people to car ratio ada 0,05, ada per capita income ada 0,10 gitu ya. Ini ada nolnya di depannya 0,25, 0,05 dan seterusnya. Ini bobot ini adalah seberapa penting key factor yang ada di sini itu dalam mempengaruhi keputusan kita. Jadi bobotnya itu mana sih yang lebih berat? Kalau di sini kan pajak ya yang menjadi bobot terbesar untuk pertimbangan kita memilih tempat itu adalah pajak kalau di sini. Nah, kemudian dijumlahkan totalnya menjadi 1. Nah, maka kita buat asesmen penilaian. Prancis terkait dengan ketersediaan tenaga kerja itu nilainya berapa skornya? Skornya adalah 70. Kalau di Denmark adalah 60. Kemudian people to car ratio di Prancis nilainya adalah 50, Denmark 60. Kemudian per capita income itu Prancis 85, Denmark 80 dan seterusnya. Oke, kemudian setelah mendapatkan skor ini didapat dari mana? Dari asesmen kualitatif berdasarkan informasi-informasi yang ada, kemudian kita berikan nilai terhadap setiap negara. Kemudian ada yang namanya skor tertimbang. Jadi kita libatkan, kalau ini kan 70, 50 gini doang. Kalau dijumlah mungkin nilainya itu akan besar salah satu gitu ya. Tapi ketika kita tambahkan bobot, maka nilainya itu belum tentu yang ketika dijumlahkan dengan biasa itu akan lebih tinggi, apa ya, nilainya akan bisa jauh berbeda gitu ya. Kemudian akhirnya kita buat skor tertimbang dengan mempertimbangkan apa? Ini yang kita pertimbangkan faktor kuncinya, bobotnya berapa? Maka 0,25 dikalikan 70 untuk Perancis, ketemunya adalah 17,5 dan seterusnya. Bobot dikalikan skor, maka ketemunya ada 17,5 dan seterusnya ketemunya adalah 70,4. Denmark itu juga sama, skornya adalah 60 dikali 0,25 dan seterusnya sesuai dengan ini ya. Kemudian ketemunya adalah 68,0. Maka di sini yang punya nilai faktor yang tertinggi adalah Prancis. Jadi berdasarkan pertimbangan ini, Prancis menjadi tempat yang terbaik untuk dipilih gitu ya. Mungkin coba nanti dihitung kalau ini berapa kita hitung ya. 70, 120, 120 ditambah 60, 180, 180 ditambah 160 jadi berapa ini? 120, 180, 180 tambah 160 berarti 340 ya. 340, kemudian ini 120
ditambah 80, 200. 200 ditambah dengan 140, maka ketemunya adalah 200, 340 gitu ya. Tapi kita saat ini menggunakan pembobotan yang ada di sini tuh. Oke, lanjut ke yang berikutnya terkait dengan contoh analisis biaya terkait dengan volume lokasi gitu ya. Ada 3 lokasi yang akan dipertimbangkan: Athena, Brussels, dan Lisboa. Di sini ada keterangan bahwa selling price adalah 120 dolar gitu ya per unit. Kemudian volume yang akan didistribusikan adalah 2000 unit. Kemudian biaya tetap per tahun masing-masing adalah 30.000 dolar gitu ya. Kemudian untuk di 30.000 dolar ini untuk di Athens, kemudian di Brussels itu adalah 60.000, di Lisbon adalah 110.000. Kemudian biaya variabel per unit masing-masing adalah di Athens 75 dolar, di Brussels adalah 45 dolar, dan di Lisbon adalah 25 dolar. Kemudian ada yang namanya total cost. Total cost ini didapatkan dari fixed cost ditambah variable cost dikalikan dengan volume. Volumenya adalah 2000 masing-masing gitu ya. Kemudian ketika dijumlahkan, maka total cost-nya ketemunya adalah untuk Athens adalah 180.000 dolar, untuk Brussels adalah 150.000 dolar, dan di Lisbon adalah 160.000 dolar gitu ya. Nah, maka yang mendapatkan biaya terendah adalah di Brussels, yaitu 150.000 dolar. Cara ngitungnya sudah jelas ya, nanti kita akan bahas lagi di belakang secara lebih rinci ya, waktu pembahasan soal. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik potong atau menggambarkan grafik gitu ya. Nah, ini tujuannya nanti adalah menemukan ini. Nanti kita akan bahas di belakang aja. Atau kita bahas di sini juga ini. Jadi titik potong Athens dan Brussels itu, maka Athena itu ada 30.000 kan nilainya, ditambah 75 dikalikan 75 ini variable cost dikalikan X gitu ya. Kemudian kalau Brussels itu 60.000 ditambah 45 dolar dikalikan X. Itu kan rumus untuk menemukan total cost-nya gitu ya. Jadi total cost-nya adalah 30.000 ditambah 75 dikalikan X. Itu untuk Athens, dan untuk Brussels 60.000 ditambah 45 dolar dikalikan berapa jumlahnya. Kali ini kita akan mencari nilai X-nya. Maka nilai X adalah temunya 1000. Silakan nanti dihitung secara matematis gitu ya. Ini pindah ke sini kan jadi minus, maka tinggal 30.000 dolar. Dan kemudian ini pindah ke sini, 75 dikurangi 45 maka 30 dolar. X ke sini maka 30.000 dibagi 30 maka ketemunya adalah 1.000 dolar. Di sini juga sama perhitungannya. Kenapa kok Athens dan Brussels dan Lisbon? Karena Brussels ini adalah yang kita pilih, yang sudah mendapat nilai terkecil. Jadi kita akan mencari titik potong, menggambarkan titik potong antara Athens dan Brussels dan Lisbon dengan Brussels. Karena Brussels ini yang punya nilai yang terkecil, gitu ya, total cost-nya terkecil. Oke, dan kita akan menggambarkan titik potongnya. Jadi nanti kita akan bahas rumusnya lebih detail. Jadi intinya ketika kita sudah menemukan titik potong ini, gitu ya, maka kita akan mengetahui titik potongnya di sini, titik potongnya di sini. Ketika kita memproduksi 1000 ke bawah, maka kita bisa memilih untuk memproduksinya di Athena, karena di Athena secara kurva dia akan lebih murah gitu ya. Tapi kalau memproduksi di atas 1000, maka yang paling baik adalah di Brussels.
Tapi kalau kita memproduksi lebih dari 2.500, maka yang terbaik adalah di Lisboa atau di Lisbon ya, di sini lokasinya. Jadi grafik ini akan menggambarkan, kita memberi gambaran secara lebih mudah visualisasi di mana lokasi yang paling tepat untuk memproduksi ketika jumlah produksinya itu berubah-ubah atau tidak hanya 2.000 gitu ya. Oke, lanjut. Ada model pusat gravitasi. Langsung aja kita ke contohnya. Jadi contohnya adalah ada pemilihan, bukan pemilihan ya, ada market gitu ya. Kita ini perusahaan yang melayani market ke Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta gitu ya. Ke Chicago 2.000, ke Pittsburgh itu 1.000, ke New York itu 1.000, ke Atlanta itu 2.000. Ini rutin setiap bulan kita kirimkan sebanyak ini gitu ya dari produk yang kita miliki. Maka kira-kira kalau kita mau bikin lokasi yang berada di tengah-tengah antara semua ini dengan mempertimbangkan jumlah barang yang dikirim, kira-kira yang baik di mana lokasinya kira-kira. Nah, maka kita gambarkan di dalam peta ini, anggap ada peta gitu ya, kemudian koordinat dari peta yang ada itu Chicago ada di sini dengan koordinat 30, 120, New York itu di sini dengan koordinat 130, 130, Pittsburgh itu di sini dengan koordinat 90, 110, dan Atlanta ada di sini. Maka kira-kira kalau secara kasat mata yang di tengah-tengah ya berarti sekitaran sini ya, di sini mungkin gitu. Tapi kan kita butuh koordinat tepatnya di mana kira-kira. Maka kita hitung dengan rumus. Nah, rumusnya adalah koordinat dikalikan jumlahnya gitu ya yang akan dikirim ditambah koordinat dari setiap wilayah ini untuk koordinat X dikalikan dengan jumlah setiap kota yang dituju gitu ya, kemudian dibagi dengan jumlah barang yang akan dikirim. Nah, untuk koordinat X itu ketemunya adalah 66,7 dan untuk koordinat Y ketemunya adalah 93,3. Maka kita gambarkan 66,7, 93,3 ketemunya adalah di sini 66,7 gitu ya di sini. Kemudian 93 ada di sinilah sekitaran gitu ya. Maka center of gravity-nya adalah lokasinya berada di sinilah. Ini di sini nanti muncul kota apa? Nah, nanti sesuai dengan yang ada di peta gitu ya. Kemudian ada modal transportasi, jadi distribusinya ini adalah contoh dari Volkswagen. Volkswagen ini kan adanya di sini gitu ya. Kemudian dia membuat jalur distribusi yang kemudian mereka bisa terhubung terconnecting gitu ya. Nah, di sini ini kan banyak apa namanya salurannya. Ini kan dikirim pakai pesawat gitu ya. Jadi pesawat itu enggak hanya ke satu tempat gitu ya, kemudian balik lagi, tapi dia langsung membuat rute gitu ya sesuai dengan arah panahnya ini kemana. Nah, kalau yang ke sini kan dia cuma ke satu tempat gitu ya, jadi lebih mudah ke sini sesuai dengan jumlah yang bisa diangkut juga dari pesawat kargo yang ada gitu. Kemudian lanjut terkait dengan perusahaan jasa gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari wilayah yang akan dituju adalah daya beli konsumen, kemudian jasa dan gambaran sesuai dengan demografis gitu ya. Jadi kalau jual mantel bulu tebal gitu ya, jangan di gurun pasir gitu ya, tapi di tempat-tempat dingin, misal di negara Skandinavia ataupun di Eropa gitu. Kalau di Arab, negara Arab, Afrika itu kan mantel bulu tebal gitu kan juga enggak sesuai gitu ya, atau mungkin jasa-jasa tertentu gitu ya yang sesuai dengan karakter
wilayahnya gitu. Kemudian persaingan di dalam area tersebut, kualitas persaingan, keunikan dari lokasi yang ada, kualitas fisik dari tempat fasilitas yang ada di sekitarnya, kebijakan operasional, kualitas dari manajemen. Itulah yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa di suatu wilayah. Dan yang berikutnya adalah fokus dalam analisis lokasi sektor industri adalah meminimalisir biaya gitu ya. Jadi kalau industri itu adalah meminimalkan biaya untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, kalau untuk sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan atau memaksimalkan omset gitu ya. Nah, contohnya adalah terkait dengan fokus dengan pendapatan ini untuk jasa dan retail terkait dengan volume pendapatan, dengan volume gitu ya, maka persaingan, periklanan, penentuan harga itu menjadi hal yang penting. Kemudian kualitas fisik seperti parkir, keamanan, pencahayaan, penampilan atau citra. Citra itu adalah ini ya bukan bunga citra lestari, tapi tampilan dari kemegahan tempatnya dan lain sebagainya itu menjadi penentu juga. Dan penentu biaya itu adalah sewa, manajemen, kemudian kebijakan operation, jam terkait dengan jam dan tingkat upah gitu ya. Yang ini tentunya terikat oleh tempat yang ada gitu ya. Kalau misalkan kualitas fisik gitu ya bikin gedung yang bagus tapi di sekitarnya itu lingkungan kumuh juga kan akhirnya tidak mendukung dari kemegahan gedung yang sudah dibuat gitu ya. Dan kalau untuk industri ya maka dia fokus pada biaya, yaitu biaya tangible dan biaya intangible yang tadi sempat kita singgung juga terkait dengan kalau biaya terwujud gitu ya, biaya pengamanan, biaya energi, utilitas, tenaga kerja, bahan mentah, kemudian yang tidak terwujud di masa mendatang terutama terkait dengan kualitas kehidupan, pendidikan, kualitas pemerintah setempat dan lain sebagainya. Karena industri ini kan sangat syarat dengan izin gitu ya, kemudian dia punya gangguan terhadap lingkungan dan macam-macam, maka kebijakan pemerintahan itu menjadi hal yang sangat berpengaruh di suatu wilayah gitu. Dan ada yang lain selanjutnya adalah terkait dengan teknik ya di bidang servis. Maka yang diperlukan adalah bagaimana metode yang sudah kita tetapkan tadi, kemudian kita bisa menganalisis demografi yang dengan baik, kemudian kita bisa menganalisis daya beli dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau secara teknik ini metode transportasi, pemeriksaan faktor, analisis biaya itu yang digunakan gitu ya, yang bisa digunakan. Kemudian terkait dengan asumsi yaitu adalah lokasi menjadi faktor penentu pendapatan. Kalau sektor jasa dan retail itu tempat itu menentukan apa ya, sangat menjadi penentu gitu ya. Misalkan kita buka restoran tapi di jalur cepat atau di tempat-tempat yang jarang orang memasak gitu ya, di tempat yang jarang pekerja dan lain sebagainya, di pendapatan yang rendah, maka uh, itu sangat berpengaruh. Berbeda dengan ketika kita ngomongin industri gitu ya, industri mau di tempat yang gersang, mau di tempat yang nggak ada orangnya, banyak kuntilanak apa dan sebagainya, mereka akan tetap bisa melaksanakan produksi gitu ya. Tapi kalau untuk jasa, maka dia harus mendapatkan tempat yang strategis yang terbaik. Misal kalau di mall itu ya lokasinya dekat eskalator, kemudian berada di tengah-tengah, eye catching, mudah ditemukan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan sistem informasi geografis, nah ini nanti juga akan teman-teman praktekkan di dalam mengerjakan tugas terkait dengan Geographic Information System. Ini kita bisa pakai data BPS, kita juga bisa pakai Google Maps sekarang ya. Di Google Maps itu kan udah kelihatan lokasi apa tanpa kita harus datang ke sana. Kita bisa jalan-jalan virtual menggunakan Google Maps gitu. Ya, mungkin kita akan lanjut ke tugas. Oke, kali ini
kita lanjutkan ke tugas. Jadi nanti diisikan nama, NIM, dan dikerjakan soalnya. Soal pertama adalah terkait dengan penentuan berdasarkan pemeringkatan faktor, itu ya. Jadi yang pertama soalnya adalah Hotel Amaris ingin membangun hotel baru pada tahun 2022 untuk memanfaatkan potensi peningkatan pariwisata pasca pandemi, gitu ya, dengan tabel keinginan perusahaan ada di sebelahnya ini ya. Jadi biaya pembangunannya adalah 300 juta per kamar, kemudian jumlah kamarnya yang diinginkan adalah 120 kamar, kemudian luas tanah adalah 1000 meter persegi minimal, kemudian sewa per kamar adalah 200.000 sampai 300.000 rupiah nantinya. Jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 45 orang, target pendapatan adalah 650 juta per bulan. Kemudian nanti kita tugasnya adalah mencari 2 alternatif kota, ya. Ini alternatif pertama, dan yang berikutnya ini adalah tabel untuk alternatif kedua. Nanti isikan nama kotanya, kemudian detail lokasinya ada di mana, di jalan apa, desa apa, dusun apa, ataupun yang lainnya, gitu ya. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu, ya, karena analisis pemeringkatan faktor ini kita akan menentukan nanti ratingnya berapa, kota 1 dan kota 2. Oke, kemudian, nah ini, tentukan kota mana yang memungkinkan bagi Hotel Amaris untuk membangun hotel terkait dengan peningkatan pariwisata, gitu ya. Jadi cari kota-kota yang punya pariwisata potensial, gitu ya, di mana nanti kota tersebut contohnya adalah kota wisata Batu misalkan. Detil lokasinya ada di Desa Pujon Kidul, gitu ya, di Kota Batu. Kemudian kita cari tahu daya tarik daerah atau tempat wisata di sana terkait dengan wisata atau keperluan bisnis yang ada di sana itu apa aja. Tulis di sini. Nah, tulisan yang ada di sini itu berdasarkan apa? Berikan buktinya, referensinya berasal dari website mana, situs apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian tingkat kunjungan wisata, perjalanan atau perjalanan bisnis yang ada di sana. Misal ini contoh aja, gitu ya. Kunjungan wisata domestik 2 juta orang per bulan, data pada data bulan atau data tahun 2021, gitu ya. Nah, maka referensinya dari mana dapatnya, gitu. Kemudian ketersediaan tenaga kerja, kira-kira jumlah angkatan kerjanya berapa berdasarkan BPS, atau mungkin bisa detail terkait dengan jumlah lulusan terkait dengan SMK ataupun D3 ataupun S1 yang terkait dengan pariwisata ataupun perhotelan, barangkali ada beritanya, gitu ya, atau di Brawijaya berapa, karena kampus terdekat ada Brawijaya, ada UM, ada UMM, UIN, dan lain sebagainya, gitu. Dan upah minimumnya berapa dan lain sebagainya, itu semua carikan referensinya, bahwa semua informasi yang kita dapatkan itu berasal dari referensi yang ada. Karena nanti di dunia kerja yang kita lakukan juga seperti ini, kita nggak perlu harus datang ke lokasinya untuk tanya-tanya, gitu ya, tapi kita harus banyak memanfaatkan sosial media, search engine, ataupun data dari statistik, ataupun data pemberitaan, dan lain sebagainya, untuk kemudian menghimpun data awal agar kita bisa memperoleh gambaran umum. Dan tentunya ini adalah metode yang cepat dan termurah, gitu ya. Cari link referensinya di mana, gitu ya, kemudian tabulasikan di sini untuk kota yang pertama dan kota yang kedua seperti apa, cari detail lokasinya. Oke, kemudian analisis pemeringkatan faktor. Nah, dari 17 items yang ada faktor kunci keberhasilan ini,
tentukan di antara 17 ini signifikansinya. Kalau tadi kan yang di PPT itu hanya ada bobot saja. Untuk mempermudah kita dalam menentukan bobot, itu kita pakai signifikansi. Nah, signifikansinya adalah, lihat ini nilainya. Nilai signifikansi 1 adalah sedikit berpengaruh, 2 berpengaruh, 3 sangat berpengaruh. Maka daya tarik daerah itu berapa nilainya? 3. Tingkat kunjungan wisata itu 3. Ketersediaan tenaga kerja itu 1. Tuh, misalkan karena tenaga kerja kan nggak banyak jumlahnya yang kita butuhkan, 45 aja. Itu mungkin cari satu desa sudah lebih-lebih gitu ya. Nah, maka kita tentukan 3, 2, 1 signifikansi dari setiap item ini terkait dengan bisnisnya Amaris gitu ya. Oke, kemudian setelah kita jumlahkan, jumlahnya adalah 45. Maka bobotnya adalah 3 dibagi 45. Ketemunya adalah 0,067 gitu ya. Nah, ini rumus dari bobot. Signifikansi per item dibagi jumlah signifikansi, ini adalah jumlahnya. Nah, signifikansi per item adalah ini. Nah, ketemunya adalah sekian, sekian, dan sekian ini. Oke. Kemudian setelah itu berikan rating pada kota 1 dan kota 2. Ini nanti kalian ganti namanya. Kota 1 apa, kota 2 apa gitu ya. Kota 1, kota 2 apa, silakan diganti. Maka untuk menentukan rating dari kota 1 dan kota 2 itu pakai nilai 1 sampai 5. Sangat tidak baik, biasa aja, baik, dan sangat baik. Maka kota 1, kota 2, kota 1, kota 2 nilainya 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan skor tertimbang. Skor tertimbang adalah bobot dikalikan dengan rating yang ada di bawah sini. Bobot dikalikan rating. Bobotnya adalah ini, ratingnya adalah ini. Maka skor tertimbang kota 1 adalah 0,268. Didapatkan dari 0,067 dikalikan 4. Begitu pula kota 2 gitu ya. Dapat dari mana? Dari 0,067 dikalikan dengan ya. Kemudian akhirnya nanti kita akan ketemu dengan total skor tertimbangnya berapa. Mana yang lebih tinggi, itulah yang akan kita pakai sebagai alternatif utama untuk mendirikan hotel. Nah, jangan lupa di kesimpulan ini kalian tuliskan faktor pendukung penghematan biaya itu apa aja faktornya yang berasal dari sini. Ini faktor-faktornya kan ada di sini nih. Tinggal dikopas aja. Maka faktor pendukung penghematan biayanya itu yang mana aja dari 17 faktor itu. Kemudian faktor pendukung tercapainya target pendapatan itu mana aja dari faktor yang ada. Ini juga faktor penghambat tercapainya target pendapatan itu yang mana aja. Misalkan dampak lingkungan ataupun mungkin pembatasan zonasi ataupun mungkin yang lainnya gitu ya. Itu sesuaikan dengan skor yang ada. Maka skor dari rating ini, dari rating dan skor tertimbang inilah yang menjadikan acuan dari teman-teman untuk menentukan kesimpulan ini. Oke, sangat mudah. Ini adalah contoh mengerjakan di PPT, ya. Kemudian yang berikutnya soal kedua. Soal kedua isinya adalah sebuah perusahaan sambal ingin membangun pabrik baru, gitu ya, dengan tabel keinginan perusahaan seperti yang ada di bawah ini. Harga jual sambal 20.000 per botol. Variable cost-nya adalah 2 ons cabai per botol. Nanti teman-teman cari gitu ya, berapa harga cabai di wilayah tersebut. Kemudian produksi per tahun itu adalah 10 juta per botol. 10 juta botol, sorry. Luas pabrik yang dibutuhkan adalah 1.000 meter persegi. Jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 500 orang. Maka tahap pertama seperti yang tadi juga, teman-teman cari informasinya dulu. Kira-kira di kota pertama, ini nanti ganti nama kotanya, kota apa gitu ya. Harga sewa lahan untuk 1.000 meter itu berapa? 1.000 meter persegi. Cari referensinya. Linknya taruh di sini, harganya taruh di sini. 1.000 meter persegi itu berapa harganya? Nah, nanti cari di situs-situs jual beli tanah dan lain sebagainya gitu ya, di kota yang
sudah ditentukan. Di kota pertama, kota kedua ini ganti namanya, kota mana. Kemudian yang berikutnya, di kota tersebut berapa upah minimum per tahun. Per tahun ya, bukan per bulan. Jadi kalau per bulan 4 juta misalkan, maka per tahun dikalikan 12, ketemunya adalah 48 juta per tahun upah minimumnya. Referensinya dari mana? Nanti cari apa, berita tentang penetapan upah minimum yang terbaru, gitu ya. Kemarin bulan Oktober ini, sorry, bulan November atau setiap bulan November itu selalu dilaksanakan penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya. Oke, harga cabai per ons, per 2 ons gitu ya, berapa? Jadi mungkin biasanya harga cabai itu per kilo gitu ya di berita, maka per 2 onsnya berapa? Referensinya dapat dari mana gitu ya. Ini harga terbaru gitu ya. Atau harga rata-rata tergantung berita yang teman-teman dapatkan. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel berikutnya, fixed cost. Fixed cost adalah harga sewa ditambah upah minimum per tahun. Harga sewa lahan per tahunnya berapa, kemudian upah minimum per tahunnya berapa dijumlah, maka dia akan menjadi fixed cost di kota pertama, kota kedua, kota ketiga gitu ya. Fixed cost-nya berapa. Kemudian variable cost. Variable cost itu adalah harga cabai. Nah, variable cost itu adalah harga cabai per 2 onsnya berapa. Ini yang masukkan ke sini. Kenapa kok harga cabainya per 2 ons ya? Karena per unit itu butuh cabai 2 ons gitu ya. 2 ons cabai per botol isinya. Tuh. Kemudian total cost-nya berapa ya dijumlahkan antara fixed cost dan variable cost-nya berapa. Tuh. Maka kita akan menemukan total cost. Nah, total cost yang terendah nanti itu akan kita cari titik potongnya seperti yang dijelaskan di apa namanya, slide gitu ya. Maka nanti teman-teman masukkan perhitungannya dan gambar grafiknya. Jadi nanti yang dicari itu adalah kota, kalau ikut contoh yang di sini ya, itu kan yang di PPT juga, maka nanti yang ditemukan terendah itu adalah ada di kota 2 gitu. Anggap aja kalau enggak ya nanti yang dapat total cost terendah itu pindahin aja di kota yang kedua gitu, kalau mau gampang sesuai dengan contoh gitu ya. Jadi total cost itu nanti carikan atau pindah letakkan di kota kedua kalau mau gampang sesuai dengan contoh. Jadi logikanya adalah kota 1 dibandingkan dengan kota yang terendah, atau di sini contohnya adalah kota kedua, dan begitu pula kota kedua dibandingkan dengan kota ketiga. Itu nanti gambarkan grafiknya di sini. Nah, caranya gambar grafiknya, oke, ini kita lewati dulu, kita lihat contohnya gitu ya. Seperti di Athens, Brussels, dan Lipsen tadi, ya, fixed cost, variable cost, total cost. Nah, ini sudah ditemukan bahwa di Brussels itu paling murah ya $150.000. Nah, kemudian masukkan rumusnya di Athens dibandingkan dengan Brussels. Athens 30.000, kemudian ditambah fix variable cost-nya adalah $75, sama dengan kita bandingkan dengan Brussels gitu ya. 60.000 ditambah $45 X gitu ya. Kita cari X-nya, ketemunya adalah 1.000. Kita sudah bahas tadi gitu ya perhitungannya. Silakan dicermati sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan menggambar kurva gitu ya. Dan di sini ada step by step yang bisa dilaksanakan gitu. Jadi tadi sudah dihitung bahwa titik potong dari Athens dan Brussels itu adalah 1.000 X-nya. Ya, kemudian titik potong dari Brussels dan Lipsen itu adalah 2.500 gitu ya. Kemudian kita cari nilai Y-nya berapa gitu ya. Jadi kalau X-nya 1.000, maka nilai Y-nya berapa? Maka kita masukkan sesuai dengan rumusnya Athens. Athens rumusnya adalah 30.000 ditambah $75 dikalikan dengan X. X-nya adalah 1.000, maka ketemunya adalah 105.000. Untuk yang Lipson, Y
adalah 110.000 gitu ya. Lipson 110.000 ditambah $25 dikalikan 2.500 sama dengan 172.500. Maka kita gambarkan yang pertama adalah untuk Athens dulu. Athens adalah kalau X-nya adalah 1.000, maka Y-nya adalah di 105.000 gitu ya. Ini 105.000 di sini. Dan kemudian kita gambarkan start dari 30.000 ini ke sini gitu ya. Jadi ini adalah gambar grafiknya untuk Athens. Kemudian yang berikutnya untuk Lipson untuk X 2.500 ke sini, maka Y-nya adalah 172.500. Nah, kemudian Lipson ini dimulai dari 110.000 untuk fixed cost-nya, maka kita gambarkan ke sini. Oke, ini adalah untuk Lipson dan Athens. Kemudian kita gambarkan yang berikutnya adalah untuk Brussels. Karena ini adalah titik perpotongan, maka garis Brussels ini harus melewati titiknya Lipson dan titiknya Athens, gitu ya, untuk penggambarannya. Maka Brussels itu dimulai dari 60.000, gitu ya, 60.000, maka kita garis melewati dengan titik potong yang ada dari kedua kota yang lainnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, tinggal garis yang tadi sudah ada, tadi kan cuma sampai sini, kita perpanjang gitu ya, sampai panjang. Begitu pula untuk Brussels kita perpanjang, untuk Athens juga kita perpanjang. Nah, kemudian ketika kita cek dari grafik yang ada di sini, atau dari kurva yang ada, sebanyak 2.000 unit gitu ya, 2.000 unit ada di sini gitu ya, maka biaya terendah itu ada di Brussels sesuai dengan perhitungan yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang lebih tinggi berikutnya adalah Athens, dan yang paling tinggi adalah Lipson. Sehingga dari grafik yang ada ini kita nggak perlu menghitung satu-satu lagi. Kalau produksinya di bawah 1.000 ya otomatis pakainya adalah Lipson lebih menguntungkan. Kalau di atas 2.500 maka yang paling menguntungkan adalah di atas 2.500. Nah, yang terendah ini masih berasal ya. Tapi kalau di atas 3.000 berarti ya, di atas 3.000, sorry, di atas 2.500, ini 2.000 kan. Nah, ini 2.500, maka yang paling menguntungkan adalah berlokasi di Athens. Jadi kita punya grafiknya gitu ya. Oke. Kemudian kita kembali ke soal yang di atas, berarti soal 2 tadi, ini kan soal 2, nomor 2, tahap 1 tadi sudah dijelaskan, kemudian tahap 2 adalah yang barusan kita bahas gitu ya, titik potongnya, dan digambarkan. Setelah digambarkan titik potongnya, kita masuk ke tahap 3, yaitu pilihan berdasarkan center of gravity. Kira-kira kalau kita memiliki alternatif kota, itu ada di Malang, Lamongan, Tuban, Ngawi, dan Ponorogo, maka di mana kota terbaik gitu ya, kita akan mengirimkan sambal-sambal itu ke kota-kota ini ya, di 5 kota ini. Kemudian koordinat dari kota tersebut adalah ini gitu ya. Jadi ini kan sudah tergambar di sini, ada petanya. Kota Malang itu ada di 94, koordinat 94, Malang. Kota Malang ya, Kota Malang. Kota Malang ada di sini gitu ya, sekitaran di sini, berarti di 94 gitu ya. Ada di sini, ini Kota Malang gitu ya. Kemudian yang lainnya juga ada di sana, sesuai dengan koordinat yang sudah ditetapkan di sini, dan ini adalah gambar petanya. Kemudian dari sambal yang diproduksi, itu komposisinya adalah
ke Malang, ke Kota Malang 30%, ke Lamongan 20%, Tuban, Ngawi, Ponorogo. Nah, ini kan dalam persen jumlahnya. Kemudian berarti yang diproduksi berapa? Adalah 10 juta botol dalam setahun. Maka silahkan disesuaikan jumlahnya berapa yang ada di sini gitu ya, berdasarkan persentase yang ada, koordinatnya adalah ini. Maka yang pertama, tentukan kota terbaik untuk mendirikan pabrik menggunakan model pusat gravitasi dari 5 kota target distribusi sambal. Kemudian tentukan kota terdekat dengan pusat gravitasi dari 3 kota yang ada, dari 3 kota yang Anda rekomendasikan pada tahap selanjutnya. Jadi eh, ini kan nanti dari pusat gravitasi ini, itu kan ada apa namanya, kota-kota yang terpilih gitu ya. Ada kota yang mendekati gravitasi gitu. Sorry, kan kota yang ada gravitasinya itu di mana gitu ya. Misalkan ada di Ngawi misalkan. Tapi kita kan sebelumnya sudah membahas bahwa nanti akan ada 3 kota. Nah, yang dipilih ini loh, 3 kota ini. Dan 3 kota ini adalah kota yang berada di Jawa Timur gitu ya. Jadi ini juga lanjutan penjelasan dari soal yang sebelumnya. Kota ini adalah kota yang harus ada di Jawa Timur dan merupakan kota pertanian yang menghasilkan cabai gitu ya. Jadi kota yang menghasilkan cabai itu di mana? Di antara 3 kota ini itu ketiga-tiganya harus punya produksi cabai yang baik gitu ya di Jawa Timur. Yaitu nanti kotanya di mana. Nah, dari pusat gravitasi ini nanti kalian akan menemukan di kota mana gitu ya. Nah, yang terdekat dari kota pusat gravitasi itu nanti yang mana dari yang 3 sudah kita bahas tadi. Karena kan kita ini sudah menentukan nih kota-kota yang baik untuk pertanian, untuk mendapatkan suplai cabai. Karena kan ini kita mau membangun pabrik sambal kan gitu. Maka lokasi yang paling tepat adalah di tempat yang paling banyak produksi cabainya. Nah, itu usulkan di 3 kota ini di mana aja, dan nanti yang paling mendekati pusat gravitasi itu yang mana dari 3 kota yang ada itu. Oke, jadi soalnya yang ini ada 2. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya seperti yang ada di slide, tinggal masukkan aja dari koordinat dikalikan jumlah yang dikirimkan ditambah dikalikan jumlah yang dikirim dari 5 kota itu, kemudian dibagi dengan seluruh jumlah yang dikirimkan gitu ya. Jadi ini adalah sigma dari koordinat dikalikan dengan kuantiti dari seluruh kota yang ada dibagi dengan sigma pengiriman atau total dari jumlah yang dikirimkan. Nah, nanti ketemunya koordinatnya di mana, kemudian itu akhirnya mendekati di kota apa sesuai dengan yang ada di peta ini. Yang ada di peta ini nanti mendekati yang mana. Nah, yang paling terdekat dengan kota yang teman-teman sarankan itulah yang akan kita pilih sebagai lokasi yang kita dirikan pabriknya gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas dari soal hari ini. Semoga ini nanti bisa diterapkan kalau kita juga di dunia kerja ya. Dan ini juga mungkin kalau mau buat skripsi juga menarik, cara-cara yang pakai juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.